Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulian Nurul Rosyidah dengan NIM 872031815543 dari semester 5 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu ekonomi syariah yang merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan Magister Manajemen. Langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang ilmu-ilmunya tentang penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat-syariat agama Islam. Nah, yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional salah satunya adalah ekonomi syariah itu menggunakan sistem bagi hasil sebagai instrumen profitnya. Nah, di Indonesia ini perkembangan usaha berlandaskan syariah itu sedang sangat berkembang. Nah, oleh sebab itu seharusnya perkembangan yang sedang pesat ini bisa menjadikan atau bisa berperan lebih besar lagi bagi perekonomian Indonesia. Nah, Bank Indonesia juga mengatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu mampu menjadi tumpuan bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah itu menunjukkan daya tahannya di masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Menurutnya itu, ekonomi dan keuangan syariah yang berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi ini menjadikan sektor ini lebih tahan pada krisis. Banyak institusi baik domestik maupun global yang tumbang, tapi ini tetap bertahan dan tumbuh positif. Nah, jadi ini Bank Indonesia pun mengatakan bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya mampu untuk menjadi tumpuan bagi perekonomian Indonesia karena nilai-nilainya yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi. Nah, di sini selanjutnya ada nilai-nilai ekonomi syariah. Nilai-nilai ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama tauhid, yang artinya keesaan Tuhan. Sini implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Nah, maksudnya itu apabila kita menerapkan nilai tauhid pada kehidupan ekonomi dan bisnis sebagai makhluk Allah atau sebagai hamba Allah, kita sadar betul harusnya kalau semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan hanya titipan. Jadi kita tidak boleh rakus. Jadinya semua yang ada di dunia ini adalah milik bersama dan terbatas. Lalu ada nilai adil atau keadilan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Apabila kita menerapkan nilai keadilan ini, yaitu artinya pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan yang merata. Jadi seperti itu kalau konsepnya dalam ekonomi syariah. Terus ada nilai nubuah atau kenabian. Maksud nilai nubuah atau kenabian ini maksudnya dari nilai kenabian. Maksudnya dari Nah, yang ketiga itu ada nilai nubuah atau kenabian. Maksudnya nilai nubuah ini adalah kita sebagai umat dari Nabi Muhammad seharusnya kita mengikuti sifat-sifatnya, yaitu seperti sidik yang artinya benar atau jujur. Terus yang kedua ada amanah atau responsibility dan kredibilitas. Dan yang ketiga adalah fatonah atau kecerdasan, kebijaksanaan, dan profesionalitas. Nah, diharapkan sebagai umat Islam yang juga merupakan umat dari Nabi Muhammad, itu kita harus menerapkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Lalu ada nilai khilafah atau kepemimpinan. Nah, maksudnya kepemimpinan dalam Islam itu adalah persaudaraan yang universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah dan kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana. Nah, maksudnya di sini adalah jadi kita sebagai pemimpin itu tidak boleh sombong karena pemimpin itu adalah amanah dari bawahannya.
yang mana terus kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi walaupun kita sudah sebagai pemimpin dan mungkin mempunyai penghasilan yang lebih banyak daripada bawahan kita, kita harus tetap hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Lalu ada nilai ma'ad atau hasil. Menurut Imam Al-Ghazali, implikasi konsep ma'ad dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya mendapatkan profit atau laba, sebagai motivasi para pelaku bisnis. Nah, laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu, konsep profit atau laba mendapatkan legitimasi dalam Islam. Nah, jadi nilai hasil dalam ekonomi syariah itu tidak hanya terletak pada atau tidak hanya mengejar laba di dunia, tapi juga hasil di akhirat itu. Seperti itu. Nah, lalu ada mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih dengan pihak pertama sebagai pemilik modal atau sohibul amal, lalu mempercayakan modalnya kepada pengelola atau pekerja yang disebut mudharib. Nah, kerjasama ini modal 100% dari pemilik modal. Nah, di sini ada contohnya. Nanti langsung aja deh masuk ke sini untuk contohnya. Nah, contohnya ini misalkan ada Bank PBU Syariah. Terus lalu ada Bapak Udin sebagai pengusaha warteg. Bapak Udin ini ingin mengembangkan usaha wartegnya dan ingin meminjam bank tapi tidak dengan sistem riba. Nah, Bank PBU Syariah ini menawarkan apa yang Bapak Udin mau. Contohnya, dia tidak menawarkan pinjaman tetapi tidak memberikan modal tapi tidak dengan riba. Nah, ini disebut dengan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini Bank PBU Syariah itu disebut sebagai sohibul amal atau pemilik modal, dan Bapak Udin ini sebagai mudharib atau pekerja atau pengusahanya. Nah, lalu Bank PBU Syariah ini 100% yang memberikan modal untuk pengembangan usaha Bapak Udin, sedangkan Bapak Udin ini hanya menggunakan keahliannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, terus contohnya Bank PBU Syariah itu memberikan modal sebesar 50 juta untuk usahanya. Nah, apabila mendapatkan laba, kedua pihak ini dari bank dan Bapak Udin ini nisbahnya untuk bank 55% dan Bapak Udin ini sebesar 45%. Nah, dan apabila rugi, yang menanggung rugi adalah dari pihak bank, yaitu sebesar 100% dan Bapak Udin tidak ada ruginya. Maksudnya secara finansial Bapak Udin itu tidak rugi karena tidak menanam modal di awal. Gitu. Lalu ada murabahah. Murabahah ini contohnya bisa juga disebut seperti cicilan untuk suatu barang. Langsung aja masuk ke contohnya. Misalnya murabahah ini sama ada dari Bank PBU Syariah dan Ibu Siti. Nah, Ibu Siti ini ingin membeli mobil tapi tidak dan ingin mencicil tapi tidak dengan mencicil yang ada ribanya. Nah, Bank PBU Syariah ini menawarkan apa yang Ibu Siti mau dengan yang namanya sistem murabahah ini. Nah, Bank PBU Syariah dan Ibu Siti ini melakukan negosiasi untuk membeli mobil dan dengan cicilan berapa. Nah, contohnya ini, tapi bedanya sistem cicilan syariah dengan yang lain adalah kalau misalkan di syariah itu cicilannya dikasih tahu memang harga mobilnya tuh berapa aslinya, contohnya 250 juta. Nah, lalu nanti dikasih tahu juga yang biaya yang dibebankan kepada Ibu Siti apabila mencicil lewat Bank PBU Syariah berapa, contohnya misalkan 25 juta. Jadi dikasih tahu transparan berapa yang harga mobil aslinya dengan berapa biaya yang dibebankan kepada Ibu Siti. Nah, contohnya ini biaya mobil itu sebesar 250 juta dan biaya yang dibebankan kepada Ibu Siti adalah sebesar 25 juta. Nah, apabila keduanya ini udah sepakat, lalu dari Bank PBU Syariah ini membeli secara tunai kepada pemasok. Lalu pemasok baru mengirimkan barang kepada Ibu Siti dan dokumennya diberikan kepada Bank PBU Syariah. Nah, setelah itu Ibu Siti akan membayar cicilan mobil kepada Bank PBU Syariah. Nah, apabila bayaran cicilannya sudah lunas, baru penyerahan dokumen kepada Ibu Siti.
Nah, contoh murabahah adalah seperti itu. Lalu ada musyarakah. Musyarakah ini adalah akad kerjasama patungan yang dilakukan oleh pemilik modal 2 orang atau lebih untuk membuat suatu usaha dengan pendapatan keuntungan dan rugi sudah disepakati pada saat nisbah. Nah, contohnya misalkan kayak Upin dan Ipin dan Mail. Nah, Upin dan Ipin ini dan Mail ini ingin membuat sebuah usaha. Mereka melakukan kerjasama yang dimana Upin dan Ipin menanam modal dengan 60% dan keahliannya. Lalu Mail memberikan modal 40% beserta keahliannya juga. Nah, setelah itu mereka menyepakati kalau laba itu dapatnya 50% untuk Upin dan Ipin dan 50% untuk si Mail. Dan mereka juga sepakat apabila rugi Upin dan Ipin akan kena sebesar 60% dan Mail sebesar 40%. Jadi ini kerjasama yang dua-duanya ini ada patungan untuk modalnya kalau musyarakah itu. Nah, sekiranya sekian penjelasan saya mengenai apa itu ekonomi syariah dan beberapa sistem dalam ekonomi syariah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.